يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Kemudian perkara lainnya yang berkaitan dengan masjid adalah hukum membawa anak-anak ke masjid. Bagaimana hukum membawa anak-anak ke masjid? Intinya anak-anak pada asalnya boleh dibawa ke masjid. Hadis-hadis yang menunjukkan akan hal itu sangat banyak. Ya. Rasulullah SAW pernah membawa Umamah sholat sambil gendong Umamah. Ya, Rasulullah SAW bawa Umamah. Kalau Rasulullah SAW sujud, Rasulullah SAW letakkan. Kalau Rasulullah SAW berdiri, Rasulullah SAW gendong lagi. Ini Rasulullah SAW contohkan di hadapan para sahabat. Dan waktu itu sholat fardu, jadi tidak jadi masalah. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW tatkala sedang sholat, tahu-tahu ada Hasan atau Husain naik di atas leher Nabi SAW, jadikan Nabi kuda-kudaan, sehingga Nabi SAW sujud sangat lama, sampai para sahabat ikut sujud lama juga, sampai sang perawi mengatakan, farafa'tu ra'si, saya pun angkat kepalaku, lihat kenapa Nabi lama sekali. Tiba-tiba ada anak yang sedang di atas kepala Nabi SAW. Setelah Rasulullah SAW selesai sholat, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka qad sajadta sajdatan atolta fiha. Ya Rasulullah, kau sujudnya tadi lama sekali. Hal hadatha syai'un am yuha ilaika? Apakah telah terjadi sesuatu ataukah telah diwahyukan, turun wahyu makanya sujudnya lama? Para sahabat husnudzon, jangan-jangan Nabi sedang sujud, datang wahyu. Karena sujudnya lama. Kata Rasulullah SAW, kullu dzalika lam yakun. Bukan karena ini dan bukan karena itu. Saya sujud lama tadi bukan karena ada wahyu, bukan karena juga ada sesuatu. Walakin ibni hada irtahalani fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Tetapi cucuku ini sedang jadikan aku seperti kuda-kudaan, dan aku tidak ingin membuat dia bersegera turun dari pundakku sampai dia selesai dari hajatnya. Jadi ini dari anak-anak main di ada Hasan atau Zain main ke Nabi SAW, padahal Nabi sedang sholat. Demikian juga dalam hadis Umar pernah mengatakannya, Rasulullah, segerakanlah sholat isya. Ya, anak-anak sudah tertidur. Ini menunjukkan anak-anak dibawa ke masjid sehingga mereka ikut menghadiri waktu sholat. Namun para ulama beri syarat, kalau anak-anak dibawa ke masjid maka harus tidak boleh ribut, kecuali aradan, kecuali di luar dugaan, di luar, seperti Rasulullah SAW pernah mempercepat sholatnya karena mendengar buka as-sabi, ada anak kecil yang menangis. Itu menunjukkan anak kecil dibawa di masjid, sampai Nabi mempercepat sholatnya gara-gara ada anak yang menangis. Karenanya ya, kalau ada anak-anak kita dibawa oleh orang tua mereka, kita wasiatkan kepada orang tua mereka untuk menjaga anak-anaknya. Bagaimana cara menjaga anak-anak tersebut? Karena anak-anak ini memang harus dibawa ke masjid untuk melatih mereka pergi ke masjid, untuk melatih mereka menjadi anak-anak masjid, bukan anak-anak jalanan, untuk mempersiapkan mereka menjadi remaja masjid, kemudian menjadi bapak-bapak masjid, kemudian menjadi kakek-kakek masjid ya belakangannya. Ya. Oleh karena sejak kecil dibawa untuk terbiasa ke masjid. Nah, kita wasiatkan kepada orang tua tatkala membawa anak mereka ke masjid, ditatar sewaktu keluar dari rumah menuju ke masjid, diingatkan, nah jangan ribut di masjid, nah awas kalau ribut di masjid nanti habis sentil ke telingamu. Pokoknya begitu sampai di masjid dia tenang, karena dalam perjalanan dikasih tahu, kamu jangan begitu, masjid tempat ibadah, masjid tempat baca Quran, jangan ribut, jangan ganggu orang tua, jangan ganggu orang lain, jangan bikin malu abi. Terus begitu sampai di masjid dia sudah tenang. Kemudian sampai di masjid kita suruh dia sholat sunnah, kemudian waktu dia sholat di samping kita, jangan bikin saf di belakang. Ini banyak kesalahan sebagian imam. Mereka mengatakan, oh anak-anak di belakang, sudah bikin geng di belakang mereka. Jadi sebenarnya jangan, biar anak-anak sholat di samping orang tuanya masing-masing. Karena kalau sudah dua anak berdempetan, sudah ya, pasti ngobrol sendiri ya, ya. Makanya masing-masing anak-anak di samping walinya ya, ya. Dan ini dalam rangka mendidik anak-anak untuk sholat. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau anak-anak ternyata sudah berada di saf pertama, maka tidak boleh dimundurkan. Kamu anak kecil di belakang, tidak boleh. Ya, kecuali pas di belakang imam lain cerita. Kalau di belakang imam kan harus ada yang pandai, yang ngerti tentang fikih imam, yang menegur imam kalau salah. Anak-anak jangan di situ. Tapi kalau samping kanan, samping kiri, saf depan, maka tidak boleh dimundurkan, karena mereka lebih punya hak utama
mereka yang lebih duluan sampai di tempat tersebut, maka kamu enak saja datang merambat kemudian suruh mereka mundur. Khawatirnya anak-anak tersebut jengkel, tidak mau lagi ke masjid, atau dendam sama orang yang suruh dia mundur. Ini mudaratnya besar. Oleh karenanya anak-anak kalau sudah sampai saf pertama, sebelah kanan, sebelah kiri, biarkan saja, tapi walinya, orang tuanya harus berusaha menemaninya agar dia tidak ribut. Tapi kalau ada anak yang dikenal bandel, datang ke masjid selalu ribut, teriak-teriak, main karate-karate di masjid, ya, maka ini tidak boleh dibawa ke masjid, karena kemaslahatan umum lebih diutamakan. Memang orang tuanya ingin dia dapat maslahat supaya senang dengan masjid, tapi dia membuat kegaduhan. Kalau ada anak dikenal suka bikin gaduh, ya, maka anak ini tolong disampaikan kepada orang tuanya, tolong jangan dibawa. Kenapa? Karena dia teriak-teriak tatkala imam sedang sholat, orang-orang sedang khusyuk, kemudian anak ini pun ribut, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau wajar-wajar saja maka tidak mengapa, karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya di zaman Nabi banyak anak-anak yang ikut ke masjid. Masalah anak-anak, kalau memang fenomena ternyata, ya, karena kekhusyuan dalam sholat juga sangat diperlukan, ketenangan dalam sholat juga sangat diperlukan. Kalau ternyata kenyataannya anak-anak selalu ribut, kalau sesekali nggak jadi masalah. Tapi kalau selalu dan selalu punya geng sendiri, ya, maka dilarang aja anak-anak. Atau kita kasih pengumuman di luar, boleh bawa anak-anak, ya, harap orang tuanya menjaga. Kalau tidak maka tidak perlu. Jadi dia waktu baca pengumuman dia merasa punya tanggung jawab. Mungkin kita buat seperti itu, ya. Ya, kalau mohon maaf kalau anak Anda tidak bisa diberitahu, tolong jangan dibawa. Jadi ada apa? Nanti kalau terjadi keributan, ya mungkin kita bisa tahu anak siapa yang ribut, ya kita panggil orang tuanya kasih tahu. Kalau sekali mungkin tidak apa-apa. Mungkin, tapi kalau berulang-ulang kita kasih tahu, karena kemaslahatan jamaah lebih diutamakan. Anak kemudian lari-lari teriak-teriak. Saya pernah sholat ada imamnya baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak juga Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Nanti pas amin dia amin di luar daripada imamnya, kan orang jadi terganggu, ya. Kemudian habis selesai ngelotot sama bapaknya. Jadi boleh kita tulis anak-anak yang tidak bisa diatur jangan dibawa ke masjid, boleh, karena memang mengganggu apa kemaslahatan. Tapi kalau sesekali itu biasa. Di zaman Nabi juga ada anak tiba-tiba menangis. Tahu-tahu Hasan atau Husain naik di atas leher Nabi SAW sesekali. Tapi kalau sering ribut, maka kemaslahatan, kekhusyuan musallin, orang-orang salat lebih diutamakan, ya, lebih diutamakan. Wallahu a'lam bishawab. Di masjid kami pernah ada jamaah yang marah sampai menutup pintu dengan kencang karena merasa terganggu dengan anak yang berumur 2 tahun. Lari-lari dan bercanda. Ini 2 tahun lari bercanda ini kalau sering-seringan maka tidak usah dibawa, ya. Karena khawatir nanti mengganggu jamaah. Tapi kalau bisa diomongin, ada anak, kalau kita pegang anak kita anteng, kita pegang dia diam, kita turun dia diam, ini apa kita bawa. Tapi kalau dia lari-lari kita kejar, kemudian begitu bapaknya Allah Akbar dia kabur ke sana, kemudian dia pukul-pukul orang dari belakang, ini ada anak seperti itu namanya anak. Maka anak seperti itu yang kita bawa, itu tanggung jawab kita, ya. Tidak boleh kita bawa, khawatir dia mengganggu yang lainnya.